Kasus keracunan makanan yang diduga berasal dari program makan bergizi gratis atau MBG kembali terjadi di Kabupaten Ciamis. Kali ini menimpa siswa di Kecamatan Kawali. Hingga Jumat 3 Oktober 2025 malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, jumlah korban tercatat mencapai 21 orang yang mendapat penanganan di Puskesmas Kawali. Bupati juga menyoroti kelalaian dalam pengelolaan dapur penyedia MBG yang dianggap ceroboh dan kurang memperhatikan aspek higienitas. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Tribun Priangan, Aisani Nuraini. Silahkan rekan Aisani dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat siang Iraka dan juga Tribuners dimanapun berada, dan dapat saya laporkan bahwasanya untuk kasus keracunan makanan yang diduga berasal daripada program makan bergizi gratis atau MBG kembali terjadi di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dan kali ini menimpa siswa SD dan MI di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Hingga Jumat 3 Oktober 2025 tadi malam, sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, jumlah korban tercatat bertambah dan mencapai 21 orang yang mendapat penanganan di Puskesmas Kawali. Kepala Puskesmas Kawali, Dr. Aang Kurniawan, menyebutkan pada awalnya terdapat 10 siswa yang dirawat di puskesmas tersebut, namun hingga malam hari jumlahnya terus bertambah. Dan adapun untuk para siswa itu berasal dari SDN 1 Sindang Sari, kemudian SDN 5 Karangpawitan, dan MI Pogor Sari. Bupati Ciamis yang hadir dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Ia juga menilai kasus keracunan makanan di sekolah ini sudah 2 kali terjadi dalam sepekan. Yang pertama, Tribuners, diketahui di SMP 4 Pamarican, kemudian yang kemarin di Kecamatan Kawali. Bupati juga menyoroti sejumlah kelalaian atau dugaan kelalaian dalam pengelolaan dapur penyedia MBG yang dianggap telah ceroboh dan juga kurang memperhatikan aspek higienitas dari makanan tersebut. Herdiat juga meminta agar seluruh pengelola dapur MBG di Kabupaten Ciamis dan juga daerah lain tentunya untuk meningkatkan standar kebersihan makanan yang akan diberikan kepada anak-anak maupun penerima manfaat lainnya. Saat ini sebagian korban sudah diperbolehkan pulang, sementara untuk beberapa siswa lainnya masih dirawat di Puskesmas Kawali. Kemudian juga pemerintah daerah bersama dinas terkait akan terus memantau kondisi para korban sekaligus juga untuk mengevaluasi dapur penyedia MBG. Sementara itu, Tribuners, asisten lapangan dari dapur SPPG Yayasan Al-Huda di Desa Awiluar, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis, Abdul Yazid angkat bicara terkait kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis pada Jumat 3 Oktober 2025 kemarin. Ia menegaskan bahwasanya kejadian tersebut tidak disengaja dan pihaknya telah berupaya untuk menjalankan tugas sesuai dengan prosedur. Dan pada distribusi hari Jumat kemarin, dapur Awiluar ini menyalurkan kurang lebih 3.625 paket makanan untuk dikirim ke 43 sekolah. Dan untuk menu yang disiapkan terdiri dari paket besar dan juga paket kecil. Yazid menyebut dugaan sementara keracunan bukan berasal dari bubur kacang hijau. Tribuners, sebagai informasi bahwasanya untuk menu makan MBG yang diberikan kepada para siswa kemarin itu berupa bubur kacang hijau, kemudian roti, keju, dan juga puding buah-buahan. Dan Yazid menyebut dugaan sementara bukan berasal dari kacang hijau, melainkan dari puding buah varian melon yang disajikan oleh dapur tersebut. Ia juga menambahkan hampir semua menu diproduksi langsung di dapur Awiluar, kecuali untuk roti dan keju yang dibeli dari luar. Sejauh ini berdasarkan data yang diterima oleh pihak dapur, ada belasan siswa yang masih mengalami gejala keracunan dan kini masih dirawat di puskesmas setempat. Meski begitu, sebagian diantaranya dikabarkan juga sudah membaik dan diperbolehkan pulang ke rumahnya. Yazid berharap tentunya kejadian tersebut tidak terulang kembali dan menindaklanjuti dugaan keracunan siswa di SDN 1 Sindang Sari di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Badan Gizi Nasional atau BGN Republik Indonesia mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional daripada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Ciamis di Lumbung Awiluar tersebut. Dan keputusan tersebut disampaikan melalui surat resmi dengan nomor 572/DTWS/10/2025 pada hari Jumat 3 Oktober 2025, di mana setelah kejadian dugaan keracunan itu terjadi. Adapun untuk penghentian operasional dapur sementara ini dilakukan sebagai tindakan untuk memastikan keselamatan publik, anak-anak, kemudian juga sekaligus untuk menunggu hasil dari pemeriksaan laboratorium dari Dinas Kesehatan dan juga Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Terima kasih. Demikian Iraka laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio.
Baik, terima kasih rekan Aisani atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Dan untuk melengkapi informasi Anda, Tribuners, berikut wawancara dengan pihak terkait. Pengelolaan SPPG-nya yang katakan ceroboh, tidak higienis, diberikan pada anak-anak. Kalau informasi barusan dari anak-anak yang makanannya tidak seperti biasa, gitu. Ada baunya beda, kemudian ada lendir dari bubur kacang sama puding. Info yang saya dengar justru bukan dari bubur kacang atau roti, justru dari puding buah katanya. Puding buah. Dan untuk hari ini kebetulan puding buah juga disajikan dalam 2 varian rasa, ada stroberi sama melon. Ternyata yang diindikasi di lapangan itu ternyata bukan dari semua puding, ternyata hanya di puding melonnya saja, di puding warna hijau. Ketika saya sudah terima laporan itu di WA Group, kemudian saya memberikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.